Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lasina selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum. Saya Gitri Salpa dari kelas 1 PD2 dan dari kelompok 5 akan mempresentasikan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Sejarah kurikulum 1947. Kurikulum 1947 dikembangkan oleh Badan Pendidikan Guru atau BPG yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1947. Penyusunan kurikulum 1947 didasarkan pada pandangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa itu yang ingin mengembangkan pendidikan nasional agar lebih sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan kurikulum 1947. Tujuan utama dari kurikulum 1947 ini adalah meningkatkan kesadaran nasional dan semangat kebangsaan di kalangan siswa. Fungsi kurikulum 1947 berfungsi sebagai panduan untuk mengatur struktur dan isi pembelajaran di sekolah dan memberikan pedoman mengenai evaluasi dan penilaian terhadap kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Asas kurikulum 1947. Kurikulum 1947 menekankan pendidikan yang mempersiapkan siswa menjadi warga yang baik, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Kurikulum ini juga menekankan pembangunan karakter dan kemandirian siswa dalam belajar. Selanjutnya, sejarah kurikulum 1952. Kurikulum 1952 dikembangkan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, di mana negara sedang berusaha membangun sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Indonesia. Kurikulum ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyusunan kurikulum yang berkelanjutan setelah kurikulum 1947. Tujuan kurikulum 1952. Kurikulum ini mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Fungsi kurikulum 1952. Kurikulum 1952 berfungsi sebagai panduan dalam mengatur struktur dan isi pembelajaran di tingkat nasional. Dan kurikulum 1952 juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah mencerminkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Asas kurikulum 1952 didasarkan pada asas kebangsaan yang menekankan pentingnya pembentukan sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan kecintaan terhadap budaya dan nilai-nilai Indonesia. Kurikulum ini mendasarkan pada asas berkesinambungan, yaitu mengakui bahwa pengembangan kurikulum adalah proses yang terus-menerus dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perbedaan kurikulum 1952 dengan kurikulum 1947. Kurikulum 1952 lebih fokus pada pengembangan keterampilan seperti pertanian, kerajinan, dan keterampilan kerja. Sementara kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan kecerdasan intelektual dan pemahaman konseptual. Kurikulum 1947 lebih terfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Sementara kurikulum 1952 mencakup mata pelajaran yang lebih luas dan beragam. Sejarah kurikulum 1964. Pada era 1960-an, Indonesia sedang menghadapi perubahan sosial dan membutuhkan penyesuaian pada kurikulum pendidikan. Kurikulum 1964 muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di semua tingkatan pendidikan.
Fungsi kurikulum 1964 berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh sekolah dan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum ini berfungsi untuk mendorong pengembangan karakter dan etika siswa. Asas Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 mendasarkan pada asas kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Kurikulum ini memberikan kebebasan dalam pemilihan metode pengajaran, penekanan lokal, dan penambahan materi yang lebih sesuai dengan lingkungan sekolah dan siswa. Perbedaan kurikulum 1964 dengan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 cenderung bersifat guru sentris, di mana guru menjadi pusat pembelajaran dan siswa lebih pasif dalam menerima pengetahuan. Sedangkan dalam kurikulum 1964 menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran, di mana siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar, mengajar, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Sejarah Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini muncul pada masa Mas Puri SH yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968 sampai 1973. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dasar hukum kurikulum 1968 adalah TAP MPRS nomor 24 MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Tujuan kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Fungsi kurikulum 1968 untuk menekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia yang agamis, sehingga pendidikan lebih ditujukan pada aktivitas untuk memperkuat kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Asas Kurikulum 1968 menurut Raharjo pada 2020, Kurikulum 1968 lebih menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jausak menyebut kurikulum 1964 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Bedriah mengatakan bahwa kurikulum 1968 bersifat correlated subject curriculum. Artinya, materi pembelajaran pada tingkat bawah memiliki hubungan dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Perbedaan kurikulum rencana pendidikan 1960-an 1964 dengan 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 yang dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan cakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sejarah kurikulum 1975. Materi pendidikan, Menteri Pendidikan Republik Indonesia Syarif Syahid menjelaskan mengenai latar belakang yang ditetapkan kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah, antara lain sebagai berikut. Sejak tahun 1969, di Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai lajunya pembangunan nasional, yang memiliki dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Pada kurikulum 1968,
Hal-hal yang merupakan faktor kebijakan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Tujuan kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efisien serta efektif, sehingga ilmu pelajaran bisa diserap dengan baik oleh partisipan didik. Kurikulum 1975 bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Fungsi kurikulum 1975 berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi terlaksananya sistem pendidikan nasional yang lebih efisien dan efektif, menyelaraskan kurikulum setiap jenjang pendidikan dengan kebijaksanaan baru di bidang pendidikan nasional dan di bidang sistem belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Asas kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan mengandung pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang pada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Pengaruh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus, respon, tanggung jawab, dan latihan atau drill. Perbedaan dengan kurikulum rencana pendidikan 1975. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sedangkan kurikulum 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sejarah kurikulum 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1945. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum ini menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Tujuan kurikulum 1964. Pengembangan kurikulum ini juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1978 dan dalam nomor 2 MPR 1983, yaitu pendidikan nasional berdasarkan asas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Asas kurikulum 1994 ada berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan GBHN. Keluasan dengan mempertimbangkan baik tuntutan kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan peserta didik secara individu. Pendekatan pengembangan yang berarti bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Peran serta daerah di mana daerah berwenang menjabarkan lebih lanjut materi program keterampilan dan khususnya program B untuk sekolah menengah atas. Perbedaan kurikulum 1984 dengan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan dan mengandung pendekatan integratif. Artinya setiap pembelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tujuan-tujuan yang lebih integratif, sedangkan kurikulum 1984 berorientasi pada tujuan instruksional dengan pendekatan cara belajar siswa aktif, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Sejarah kurikulum 1994.
Kurikulum 1994 sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Tujuan kurikulum 1994 yaitu mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Selain itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui siswa yang telah mampu menguasai materi yang diberikan. Asas kurikulum 1994 ada asas relevansi yang atau pelajaran yang kompetensi diajarkan harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Asas keselarasan pendidikan harus sejalan dan terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan secara nasional serta kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Asas keterpaduan kurikulum pendidikan harus memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan khusus. Asas pembelajaran aktif kurikulum pendidikan mendorong pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Perbedaan dengan kurikulum 1984. Pelaksanaan pengajaran mengarah pada ketuntasan belajar dan disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang terkenal dengan metode CBSA, sedangkan pada kurikulum 1994 menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, yang berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Sejarah kurikulum 2004 atau KBK. Pada 1998, politik Indonesia dan reformasi pendidikan mengalami perubahan sehingga pemerintah mulai mengembangkan kurikulum yang lebih relevan, responsif terhadap perkembangan global, dan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan yang lebih luas. Inisiatif ini memicu perubahan pada pendekatan kurikulum. Kurikulum 2004 menekankan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa, dan siswa diharapkan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki peran yang lebih besar dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dan fungsi KBK dalam fungsi memberi panduan terhadap guru dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, membantu pengembangan bahan ajar yang relevan, serta menarik untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa. Lalu tersedia kerangka penilaian yang mendukung yang konstruktif dalam mencapai kompetensi. Sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan penerapan pendekatan pembelajaran dengan berpusat pada siswa. Mengembangkan keterampilan akademik, keterampilan praktis, keterampilan sosial, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Membangun karakter yang baik dalam agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan, serta berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai moral yang baik. Menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan konteks sosial, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi praktis dari pengetahuan yang mereka peroleh. Asas KBK. Asas filsafat digunakan sebagai sistem nilai menjadi sumber utama dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila, maka isi KBK harus memuat dan mencerminkan tentang kandungan nilai-nilai Pancasila. Asas psikologis, tujuan, isi, maupun strategi pengembangan
KBK memperhatikan kondisi, tahapan-tahapan perkembangan dan psikologi belajar anak didik. Asas sosiologis dan teknologis, sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Perbedaan dengan kurikulum 1994. Dalam tujuan dan isi, kurikulum 1994 fokus pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan akademik dalam berbagai mata pelajaran, sedangkan KBK menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Serta KBK juga memberikan penekanan pada pendidikan agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Dalam pendekatan pembelajarannya, kurikulum 1994 berdasar pada pendekatan pembelajaran yang lebih teoretis dan penekanan yang lebih besar pada penguasaan pengetahuan secara akademik, sedangkan KBK berdasar lebih kontekstual dan berpusat pada siswa. Sejarah kurikulum 2006 atau KTSP. Pemerintah Indonesia membutuhkan kurikulum yang dikembangkan dengan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan konteks lokal dan memungkinkan lebih banyak kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran sehingga pada proses pengembangan KTSP melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti ahli pendidikan, guru, dan komunitas sosial. Fungsi KTSP mengembangkan kurikulum lokal yang sesuai dengan konteks kebutuhan siswa di daerah mereka, memberikan kebebasan kepada sekolah dalam memilih dan menyesuaikan kurikulum, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan pada sekolah dalam merancang kurikulum, memperkuat keterkaitan antara pembelajaran di sekolah dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan siswa, dan mendorong kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pembelajaran, memberikan kebebasan pada guru dalam memilih metode, materi, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Asas KTSP, asas yang menurut Nasution, asas yang mendasari setiap kurikulum termasuk KTSP adalah asas filosofi berkaitan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara, asas psikologis dengan melihat faktor anak dalam kurikulum seperti psikologi anak, perkembangan anak, dan psikologi belajar. Asas sosiologi yaitu melihat kondisi masyarakat, perkembangan, dan perubahannya, kebudayaan manusia, serta hasil kerja manusia berupa pengetahuan dan lain-lain. Dan asas organisatoris yaitu mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Dalam perbedaan KTSP dan KBK, dalam struktur kurikulum, KBK memiliki struktur yang lebih terpusat dan terstandarisasi sebagai KTSP memberikan dan terstandarisasi, sedangkan KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang struktur kurikulum mereka sendiri. Sejarah kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dengan sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang tetap ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Tujuan K13 ditetapkan dalam Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dan struktur kurikulum menengah atas atau madrasah aliyah sebagai berikut. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar lebih memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Fungsi kurikulum 2013 untuk mengembangkan kompetensi inti pada peserta didik, memperkuat pembentukan karakter, mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, dan mengutamakan pembelajaran aktif dan menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan. Asas kurikulum 2013, asas holistik, asas relevan, asas aktif dan kreatif,
asas demokratis, asas berkelanjutan, asas kontekstual, dan asas multidisipliner. Perbedaan dengan KTSP menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, sedangkan K13 menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan literasi. Struktur KTSP terdiri dari 3 komponen utama, yaitu muatan lokal, muatan nasional, dan muatan kewilayahan. Sementara K13 terdiri dari 4 komponen, yaitu kurikulum inti, kurikulum lokal, kurikulum nasional, dan kurikulum kewilayahan. Sejarah kurikulum merdeka. Hasil program for International Studies Assessment atau PISA menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggian pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum. Tujuan kurikulum merdeka adalah membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas dalam mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, membentuk SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Fungsi kurikulum merdeka membuat sekolah dan pemerintah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, membentuk SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Berbeda dengan K13, kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sebagai tahap capaian peserta didik, sementara K13 menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.